Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Teresia Natalia Kundre. Saya adalah seorang guru matematika pada SMP Negeri 1 Selar. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti apresiasi KTK 2025 dengan kategori transformatif guru SMP. Karir saya dimulai dari menjadi seorang guru honorer pada sekolah swasta dan menjadi seorang PNS pada tahun 2019 hingga sekarang pada SMP Negeri 1 Selaro, yaitu Desa Adaud. Desa Adaud merupakan ibu kota dari Kecamatan Selaro. Secara geografis, Selaro merupakan satu pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Australia di Laut Timur. Karena posisinya sebagai ibu kota kecamatan dan desa terluas, maka aktivitas ekonomi dan pemerintahan cenderung terpusat di Adaud, yang juga memiliki pelabuhan yang menjadi jalur transportasi laut dari dan menuju kabupaten atau kota Somlaki. Untuk akses listrik sudah 24 jam, namun sering terjadi pemadaman lampu yang mengakibatkan jaringan internet di Adaud sering tidak stabil. Adaud memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai nyafar, di mana sebagian warga desa meninggalkan rumah utama mereka dan membangun gubuk-gubuk di pesisir pantai atau di nyafar untuk kegiatan berkebun, lalu kembali ke kampung untuk beribadah dan kegiatan sosial lainnya. Jarak rumah saya dengan sekolah kurang lebih 100 meter. Biasanya saya menggunakan kendaraan atau dengan berjalan kaki. Di sekolah, saya adalah guru matematika juga sebagai kepala urusan kurikulum. Matematika sebagai pondasi ilmu sering dianggap sebagai momok yang menakutkan karena disajikan secara kaku. Minat murid terhadap matematika kadang kurang diminati karena merasa susah. Dampaknya, suasana kelas menjadi pasif, mencekam, dan tidak bersemangat. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kecakapan abad 21 dengan praktik pembelajaran yang masih didominasi metode konvensional, di mana guru dan murid memiliki fixed mindset, yaitu pola pikir tetap, sehingga masih nyaman dengan zona nyaman dan gaya lama, sehingga tidak mau berkembang, serta minimnya kehadiran murid karena tradisi nyafar. Berdasarkan hal demikian, dilihat juga dari rapot pendidikan yang mengalami penurunan secara signifikan. Situasi ini membuat saya menemukan solusi inovatif, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan menjadi seorang GTK Game Change, mengubah kelas kusa menjadi arena belajar penuh aksi dengan Chromebook, Canva, dan game edukasi. Pada tahun 2020, sekolah kami menerima bantuan dari APBN berupa Chromebook sebanyak 15 buah, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan Chromebook tersebut. Berbekal pengalaman saya dalam mengikuti pelatihan pembatik dan Google Master dalam penggunaan Google Workspace for Education, maka saya mencoba membuat pembelajaran dengan menggunakan Chromebook, Canva, dan edukasi, di mana murid bisa bermain sambil belajar. Adapun aksi yang saya lakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah terkait kegiatan yang akan saya lakukan serta mencoba komunikasi dengan teman sejawat terkait situasi tantangan yang mereka hadapi juga. Setelah itu, saya mulai menyiapkan modul pembelajaran melalui pendekatan gamifikasi dan pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning. Model pembelajaran dan game edukatif didesain di Canva, serta sebagian game juga dibuat pada aplikasi Quizzes. Setelah selesai, saya membuat classroom
yang di dalamnya terdiri dari materi-materi serta game yang telah dibuat, sehingga dalam proses pelaksanaan atau dalam proses pembelajaran, murid bisa mempelajari materi pada classroom melalui Chromebook. Akses internet yang digunakan adalah berbasis Wi-Fi atau hotspot dari HP pribadi. Perlu diketahui bahwa tidak semua murid memiliki HP. Oleh karena itu, Chromebook digunakan secara berkelompok. Saya membuat game menggunakan Quizzes yang dalam pelaksanaannya secara online dan berbasis kertas. Setelah itu, saya melakukan refleksi. Yang pertama, faktor keberhasilan aksi GTK Game Change ini didorong oleh 3 faktor utama, yaitu transformasi kompetensi diri, ketersediaan perangkat Chromebook, dan kemampuan adaptasi model pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua adalah pembelajaran terpenting di daerah 3T sekalipun, guru harus berani menjadi agen perubahan digital. Integrasi, gamifikasi, dan aplikasi kreatif Canva yang mampu mengubah gawai yang semula distraksi menjadi perangkat produktif. Dampak yang dirasakan setelah aksi ini adalah kelas berubah menjadi arena penuh aksi, di mana menumbuhkan minat belajar yang tinggi pada kelas matematika yang semula dianggap momok dan sekarang menjadi semangat dalam belajar. Yang berikut, optimalisasi sumber daya di mana perangkat Chromebook yang semula kurang dimanfaatkan kini menjadi senjata utama dalam inovasi pembelajaran. Dan yang lebih terpenting adalah inovasi terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran yang tercermin dari kenaikan skor pada rapot pendidikan.